Baiklah, kami dari kelompok 8 akan presentase yaitu mata kuliah pendidikan inklusi. Adapun kami dari kelompok 8 ada beberapa orang. Yang pertama Ibu Misyanti Friantiti, yang kedua Ibu Juniatati, yang ketiga Ibu Desi Marlena, yang keempat Ibu Agustina Yanti, dan yang kelima saya sendiri yaitu Liza Noviani. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan memulai presentasi dengan pembacaan slide yang telah kami observasi, yaitu yang pertama yang akan dibacakan oleh Bu Juniartati, slide kedua dan ketiga. Kepada Ibu Juniartati kami persilahkan. Terima kasih Bu Liza atas waktunya. Baiklah, saya akan coba membacakan hasil observasi kami. Yang pertama yaitu identitas anak. Nama anak inisial AR, nama samaran. Data diri jenis kelamin laki-laki. Usia 4 tahun 3 bulan. Status bersekolah di PAUD Anugrah, Jorong Talago, Nagari Malala Selatan, Kecamatan Malala. Latar belakang keluarga, ayah si AR berusia 35 tahun, bekerja menjadi karyawan swasta di sebuah perusahaan. Terus selanjutnya Ibu AR berumur 32 tahun, ibu rumah tangga, status ekonomi menengah, lingkungan tempat tinggal di pedesaan, riwayat kelahiran lahir normal. Maksudnya normal di sini anak ini lahir seperti anak biasa, nggak ada cacat. Terus cukup bulan, berat lahir 3,2 kg, panjang atau tinggi anak waktu lahir 52 cm, tidak ada komplikasi saat kelahiran. Tapi setelah anak ini 2 hari di rumah sakit, si anak ini pernah demam tinggi, terus step, sehingga anak ini dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Cara mendapatkan data, yang pertama kami melakukan wawancara dengan ibu atau primary caregiver, 2 sesi lebih kurang 45 menit. Terus selanjutnya wawancara dengan ayah si AR, 1 sesi lebih kurang 30 menit. Pertanyaan mencakup riwayat perkembangan, kebiasaan sehari-hari, integrasi sosial, pola asuh. Yang kedua, observasi langsung. Observasi di rumah, kami melakukan 3 kali kunjungan, masing-masing 1-2 jam. Observasi saat si AR bermain dengan kakak yang lebih tua dari umurnya. Yang kedua, observasi integrasi dengan orang tua, observasi sama teman sebaya di lingkungan rumahnya. Terus observasi saat aktivitas sehari-hari, ketika AR sedang makan, sedang bermain, sedang menonton TV, dan sedang bermain HP. Terus kami melakukan juga observasi di sekolah. Cukup sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Liza. Ya, terima kasih Bu Juni. Baiklah, untuk pembacaan slide berikutnya, slide keempat dan kelima yang akan dibaca kepada Ibu Misyanti, kami persilahkan. Iya, terima kasih ya atas kesempatannya Bu Liza. Baiklah, saya akan membacakan deskripsi kasus bagian 1, kondisi perkembangan bicara saat ini. Kemampuan verbal yang sudah dikuasai dapat mengucapkan kata tunggal, ma atau mama, pa atau papa, mam atau makan, mim atau minum. Kosakata aktif lebih kurang 13-20 kata tidak jelas. Menggunakan gestur atau isyarat untuk berkomunikasi. Dapat mengeluarkan suara-suara tidak bermakna. Menangis atau merengek untuk menyampaikan keinginan. Kemampuan yang belum dikuasai seharusnya di usia 4 tahun.
Belum bisa menyusun kalimat sederhana 2 sampai 3 kata. Belum dapat menyebutkan nama sendiri dengan jelas. Belum bisa bercerita sederhana. Belum dapat menjawab pertanyaan sederhana dengan kalimat. Belum mengenal konsep warna, angka, atau huruf secara verbal. Artikulasi tidak jelas, sulit dipahami orang lain. Lanjut Bu Liza. Deskripsi kasus bagian kedua, riwayat perkembangan dan faktor risiko. Perkembangan bicara. 12 bulan belum bulbling atau seharusnya sudah pa. 18 bulan belum ada kata bermakna, seharusnya 10 sampai 20 kata. 24 bulan hanya 3 sampai 5 kata, tidak jelas. Seharusnya lebih dari 50 kata, kalimat 2 kata. 36 bulan kosakata lebih kurang 10 kata, seharusnya 200 lebih kata, kalimat 3 sampai 4 kata. 48 bulan kondisi saat ini, minimal perkembangan. Perkembangan area lain, motorik kasar, normal, berlari, melompat, naik tangga. Motorik halusnya normal, memegang pensil, menyusun balok. Kognitif, cukup baik, memahami instruksi sederhana, menyelesaikan puzzle. Sosial emosional, cenderung menarik diri, lebih suka bermain sendiri. Kemampuan reseptif, baik, memahami perintah, dapat menunjuk objek yang disebutkan. Bu Liza. Ya, Bu Miss. Terima kasih, Bu Miss. Selanjutnya untuk slide 6 dan 7 akan dibacakan oleh Ibu Desi Marena. Kepada Ibu Desi kami persilahkan. Terima kasih banyak kepada Ibu Moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Baik, saya coba membacakan slide yang 6 ke 7, yaitu bahaya jika tidak ditangani segera. Dampaknya dalam jangka pendek. Yang pertama yaitu gangguan komunikasi dan interaksi sosial. Kesulitan mengekspresikan kebutuhan dan perasaan. Frustasi, tantrum. Hambatan dan juga berhambatannya untuk berintegrasi dengan teman sebayanya. Resikonya yaitu terjadinya bullying atau isolasi sosial saat masuk sekolah. Dan juga kesulitan mengikuti instruksi guru di sekolah. Yang kedua yaitu gangguan perkembangan kognitif. Keterlambatan dalam pemahaman konsep abstrak. Kesulitan belajar juga membaca dan menulis di SD. Kemudian terhambatnya perkembangan berpikir secara logis. Kemudian kemampuan memecahkan masalah verbal terganggu. Gangguan selanjutnya yaitu yang ketiga, masalah emosional dan perilaku. Nanti anak ini akan rendah rasa kepercayaan dirinya. Terus perilakunya agresif sebagai kompensasi ketidakmampuan verbal. Kecemasan dan juga ketakutan dalam situasi sosial. Dan juga ketergantungan yang berlebihan pada orang tua atau pengasuhnya. Lanjut Bu Liza. Kalau yang tadi bahaya dari jangka pendek, yang sekarang itu bahayanya untuk jangka panjang. Dampak jangka panjangnya itu pada saat dia remaja sampai dia dewasa. Yang pertama yaitu kesulitan akademis berkelanjutan. Nilai akademisnya rendah sepanjang masa sekolah. Yang kemudian tingkat putus sekolahnya lebih tinggi. Terus keterbatasan
pilihan pendidikan lanjutan dan juga kesulitan memahami materi pelajaran yang lebih kompleks. Selanjutnya bahaya jangka panjangnya yaitu keterbatasan karir dan ekonomi. Pilihan pekerjaannya terbatas, kemudian kesulitan juga dalam wawancara kerja dan komunikasi profesional. Pendapatannya menjadi lebih rendah dibandingkan potensi sebenarnya, dan juga ketergantungan ekonomi pada keluarga. Terima kasih Bu Liza. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah Bu Desi, terima kasih yang telah membacakan slide-nya. Untuk membacakan slide selanjutnya, kami minta kepada Ibu Agustina Yanti, yaitu slide 8 dan 9. Kepada Ibu Agustina Yanti, kami persilahkan. Baik, Bu Liza, terima kasih. Saya akan coba menyampaikan tentang analisis dan solusi diagnosis sementara dan kemungkinan penyebab. Diagnosis sementara, keterlambatan bicara dan bahasa. Klasifikasi tingkat keparahan. Kategori keterlambatan berat, kemampuan verbal 10% dari anak seusia memerlukan intervensi intensif segera. Kemungkinan penyebab faktor lingkungan. Paling dominan, kurangnya stimulasi bahasa sejak dini. Pola asuh yang kurang responsif. Paparan layar berlebihan mengartikan interaksi verbal. Lingkungan bahasa yang tidak kaya. Pendengaran ringan yang tidak terdeteksi. Selanjutnya, analisis dan solusi bagian yang kedua. Tawaran solusi dari interaksi profesional. Prioritas tinggi. 1. Terapi bicara. Frekuensi 2-3 kali per minggu, minimal 6 bulan. Fokus, artikulasi, kosakata, struktur kalimat, metode fly-based terapi visual substance. Target, kosakata 100 kata dalam 3 bulan. Yang keduanya, konsultasi medis. Dokter spesialis anak atau tumbuh kembang pemeriksaan pendengaran, audiologi, screening gangguan perkembangan lainnya, evaluasi kebutuhan terapi tambahan. Intervention program. Program stimulasi terpadu jika tersedia. Melibatkan berbagai profesional. Pendampingan intensif. Sekian, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Agustina Yanti yang telah membacakan slide 8 dan 9. Untuk membacakan slide 10 dan 11 akan saya bacakan sendiri, yaitu analisis dan solusi, yaitu tawaran solusi dan intervensi profesional dan prioritas. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi akhir kesimpulan. Yang pertama itu kondisi anak. AR ini berusia 4 tahun 3 bulan, mengalami keterlambatan bicara dan kategori berat. Kemudian kemampuan verbal jauh di bawah milestone normal anak seumuran, yaitu kata vs 1000 lebih kata. Kemampuan reseptif, motorik dan kognitif relatif baik pada positif jika ditangani segera. Kemudian keterlambatan kemungkinan disebabkan kombinasi faktor minimal stimulasi, layar berlebihan, dan kemungkinan faktor atau riwayat infeksi telinga. Yang kedua yaitu urgensi penanganan. Periode emas perkembangan bahasa yaitu umur 0-5 tahun hampir beragam
risiko dampak jangka panjang sangat tinggi jika tidak ditangani. Kesulitan akademis, masalah soal atau sosial emosional, keterbatasan karir, intervensi dini sebelum usia 5 tahun memiliki tingkat keberhasilan yaitu 80%. Kemudian rekomendasi prioritas yaitu segera yaitu minggu pertama dan kedua. Yang pertama yaitu konsultasi dokter spesialis anak atau tumbuh kembang. Kemudian pemeriksaan pendengaran, audiometri. Yang ketiga asesmen terapis bicara profesional. Yang keempat kurangi drastis paparan layar maksimal 1 jam per hari. Dalam jangka pendek yaitu bulan pertama dan ketiga. Yang pertama itu mulai terapi bicara intensif lebih kurang 2-3 kali per minggu. Kemudian implementasi strategi stimulasi di rumah setiap hari dan juga tingkatkan interaksi sosial dengan anak seusianya. Kemudian edukasi orang tua tentang pola asuh yang mendukung perkembangannya. Yang kemudian yaitu jangka menengah bulan ke-4 sampai 12 yaitu evaluasi progres berkala setiap 3 bulan. Kemudian pertimbangkan PAUD inklusi jika progres memadai. Selanjutnya yaitu lanjutan terapi dengan penyesuaian metode. Kemudian terakhir ada konsistensi dalam stimulasi dan dukungan. Ini adalah dokumentasi di saat observasi yang dilakukan oleh kelompok 8. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kelompok 8. Kalau ada kata yang salah atau ada yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.